أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Tanya Ustadz. Ustadz, kebetulan tadi siang Ana ditanya sama teman dia, suaminya itu marah Ustadz. Marah besar, akhirnya keluar kata-kata, kamu saya talak 3. Nah. Tetapi 2 hari kemudian dia meminta maaf, menyesali perkataannya itu. Bahwa itu karena aku emosi dan aku bercanda. Pertanyaannya, apakah talak 3 ini sudah sah hukumnya Ustadz? Mohon pencerahannya Ustadz. Nah, jemaah. Di antara disebutkan oleh para ulama, di antara imam kita Imam Syafi'i rahimahullah taala, talak 3 dalam satu majelis itu dihitung 1 coba. Talak 3 dalam satu majelis itu dihitung 1. Misalnya dia ngomong saya talak kamu, atau saya talak, tapi dalam satu waktu. Maka beliau mengatakan 1 saja jatuhnya. 1 saja jatuhnya. Tapi ini bercanda Ustaz. Ini lagi emosi Ustaz. Apakah dia tetap jatuh? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada 3 hal yang sungguh-sungguhnya sungguh-sungguh, yang bercandanya sungguh-sungguh. Mana itu? An-nikah wa tolak wa roja'ah. Nikah, kemudian talak, kemudian rujuk. Itu kalau canda-canda bahaya. Misalnya antum ngomong sama ada orang lagi kumpul di warung, antum punya anak, namanya mungkin Fatimah. Dia mengatakan, "Fulan, aku nikahkan engkau sama anakku Fatimah di rumah." Akhirnya dia pun mengatakan, "Saya terima." Laki-laki ngomong, "Saya terima." Orang yang hadir tuh sah. Maka sah, dia sudah jadi istrinya. Sah, sekedar itu sah. Maharnya belum disebut Ustaz. Nanti akan disebutkan ada mahar misli. Dia akan dikasihkan mahar yang sesuai dengan adat kebiasaan di sana. Kalau maharnya mungkin 15 gram emas, ya itu yang dikasih. Ini nggak boleh bercanda sama orang atau sama yang lainnya mengatakan hal tersebut. Karena bercandanya serius, seriusnya juga serius. Kemudian dia mengatakan lagi bercanda sama istrinya, "Kamu saya talak. Kamu saya talak," sambil ngakak dia misalnya, "Kamu saya talak." Atau misalnya yang tadi itu, maka itu juga jatuh. Begitu juga dengan rujuk. Dengan rujuk, dia menceraikan istrinya, kemudian dia bercanda, "Saya rujuk kamu." Itu sudah dihitung rujuk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bercandanya serius, seriusnya serius. Di antaranya adalah talak. Dan talak itu ada 2 jenis jemaah. Ada yang sorry, ada yang goiru sorry. Yang sorry itu dengan lafaz saya ceraikan kamu, saya talak kamu, itu namanya sorry. Langsung jatuh. Tanpa ada embel-embel yang lainnya, terserah mau dia serius, mau dia apa ini. Kemudian yang kedua itu yang dia geru sorry atau kiasan. Pulang engkau ke rumah orang tuamu. Ini butuh niatan. Kalau niatnya cerai, jatuh cerainya. Kalau niatannya cuman memang nyuruh dia pulang, maka itu tidak jatuh cerai. Dan ini pernah kita sebutkan di ceritanya Ka'ab bin Ujrah, yang awal-awal ketika beliau tidak ikut perang. Ketika beliau tidak ikut perang, itu perang apa lupa. Nah, nggak ikut perang beliau, kemudian beliau dihajar selama 40 hari. 40 hari. Sampai dia mengatakan kepada istrinya, "Ya sudah, kamu pulang ke rumah orang tuamu." Akhirnya istrinya pun mengatakan, "Engkau menceraikan aku?" Maka beliau mengatakan, "Enggak. Aku memerintahkan engkau untuk pulang, nanti kalau sudah aman baru balik lagi." Seperti itu. Itu butuh niatan. Itu butuh niatan. Kalau niatnya menceraikan, maka jatuh cerainya. Kalau enggak, maka tidak. Maka ucapannya yang tadi, saya talak 3 engkau, dia jatuh talaknya 1. Dia mau emosi, dia mau bercanda, tetap dapat 1. Nah, cuman kalau enggak diurus di pemerintah, enggak kecatat dia jemaah. Antum sudah talak 3 istri antum. Saya ceraikan engkau, rujuk. Saya ceraikan engkau, rujuk. Saya ceraikan engkau, selesai. Nggak boleh nikah lagi kan sama dia. Pergi antum ke pemerintahan, ngurusin. Paling nanti yang keluar itu cuma talak 1 aja di sana. Apakah itu yang dipakai untuk jadi syahidnya? Enggak. Sesuai syariat yang antum pakai. Walaupun di lembaran itu talak 1, tapi antum sudah talak 3 istri antum, nggak boleh antum balik sama dia. Nggak boleh balik sama dia. Karena yang berlaku adalah yang sesuai syariat yang antum sudah putuskan.
bukan yang ada di lembaran tersebut. Karena kalau antum bawa ke pengadilan itu cuma ditulis talak 1 saja, dan itu yang kemarin kita dapati ketika praktikum di pengadilan agama. Allahu ta'ala alam bisawab. Nah, ada yang lain lagi? Enggak? Ustadz, tadi kan masalah hajar ya. Mohon penjelasannya tentang hajar tadi, Ustadz. Nah, masalah hajar. Hajar itu tidak ngajak ngobrol orang, tidak bertegur sapa, kemudian yang lainnya. Ini dibolehkan dalam agama Islam. Boleh. Tapi dengan syarat kalau hajar itu bermanfaat. Ini antum menghajar tetangga tapi nggak peduli sama antum, nggak ada manfaatnya, ngapain antum hajar-hajar? Lebih baik antum ajak ngobrol dia supaya dia tahu kesalahannya, kemudian supaya dia berubah. Yang biasanya yang boleh menghajar ini pimpinan biasanya. Ya kayak antum nggak ngajak ngomong istri antum. Dia ini istri antum ini susah diajak. Misalnya banyak sering melakukan perbuatan maksiat misalnya. Sering ninggalin sholat tepat waktu misalnya. Dia bermalas-malasan. Ya sudah, nggak usah ajak dia ngobrol. Biasanya itu nanti akan berdampak. Istri itu nggak senang kalau orang yang dicintai itu nggak ngajak dia ngobrol. Sesak hatinya. Maka ini boleh. Supaya dia teringat, supaya dia kembali kepada ketaatan kepada Allah. Begitu juga dengan anak kita, boleh. Ini kalau bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat, nggak ada gunanya. Maka lebih baik antum cari cara yang lain supaya dia kembali kepada Allah Tabaraka. Ada istri antum lebih kaya daripada antum. Dia punya usaha banyak. Antum nggak ada pekerjaan. Antum hajar istri antum, nggak peduli dia, nggak ada manfaatnya. Ya sudah, nggak usah hajar-hajar lah. Dekati dia, nasihatin dia kebaikan, seperti itu. Ingat, hajar boleh, tapi kalau memang bermanfaat. Dan maksimal hajar itu yang kita lakukan adalah tidak boleh lebih daripada 3 hari, kecuali pemimpin-pemimpin. Boleh sampai 40 hari kalau memang itu bermanfaat, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ka'ab. Nah, Allah Ta'ala alam bisawab. Ada yang lain lagi cuma? Kalau nggak ada kita cukup. Nah, monggo. Nggak ada. Syekh, sebagai penutup Ustadz. Nah, yang paling getol menyebut kata-kata bid'ah dan syirik itu adalah dari kalangan dakwah sunnah gitu Ustaz. nah, Dan itu mungkin sudah lama sebenarnya yang kita ketahui, bahkan hadis-hadisnya yang disampaikan oleh Ustaz tadi. nah, Namun yang boomingnya itu setelah 2000-an ke atas. Nah, yang sebelum-sebelumnya itu jarang kita dengarkan. Mungkin yang paling getol itu adalah Muhammadiyah seperti yang kita tahu dengan sebutan TBC gitu Ustaz ya. Nah, sementara dari kalangan dakwah yang lain ini jarang sekali kita mendengarkan kata-kata kalimat-kalimat seperti itu Ustaz. Apakah memang dia tidak mengerti tentang hadis itu atau memang dia sembunyikan? nah. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di antara ustadz-ustadz kita yang dari Muhammadiyah itu TBC. Apa itu TBC? T-nya apa? Tahayul, B-nya bid'ah, C-nya khurafat. Itu biasanya ada program dari beliau-beliau itu dakwah keliling. Dakwah keliling. Dulu waktu di Muhammadiyah, ya kita karena memang anak Muhammadiyah juga. Anak sekolah di Muhammadiyah, anak besar di Muhammadiyah juga. Nah, itu keliling ke kampung-kampung, kita ke buat kajian untuk memberantas itu. Disampaikan ini dalilnya, terus disampaikan. Nah, itu sering kita sampaikan dalil-dalil ini. Dan biasanya kita nyampaikan ini di kalangan-kalangan ya enggak di publik yang rame sih, dalam pembahas ada amalan ini dan yang lainnya. Nah, dan biasanya kita sesuai dengan kondisi saja untuk menyampaikan hal tersebut. Cuman kadang ada orang-orang yang membawa lafaz-lafaz ini untuk menjelek-jelekan yang lain, menjelek-jelekan, dan ini provokator seperti ini. Provokator yang mungkin dia diantaranya takut nanti pamornya itu akan hilang
Karena banyak orang di antara dakwah dan di antara terjadinya banyak kerusakan dalam dakwah itu ada orang-orang yang tidak mau menyebutkan kebenaran, kemudian ada orang-orang yang takut nanti penghasilannya kurang, ada orang-orang yang takut nanti pengikutnya nggak ada. Akhirnya dia membuat ini, padahal dia tahu dalil ini. Mereka tahu dengan dalil ini dan mereka paham cuma. Mereka paham. Bahkan ketika ada kiai kita dari jemaah tersebut, beliau mengatakan kita tahu dalilnya. Cuman mau bagaimana lagi? Kalau kita terapkan, kita akan dibawakan parang, kita akan diserbu. Ya sudah, nggak usah kita sampaikan hal tersebut, kita ikuti saja. Maka itu yang mereka katakan. Dan jelas-jelas beliau mengatakan hal tersebut. Dan cuman di antara mereka itu mungkin nggak menyebutkan penjelasan tentang hadis ini kepada masyarakat. Kemudian doktrin juga dari beliau. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan rahmat kepada beliau dan rahmat kepada kita untuk tetap menjaga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan terus berada dalam sunnah tersebut sampai kita meninggal dunia. Nah, ini ya istilah yang sudah difahami dari para sahabat, dari Nabi SAW dan yang lainnya. Cuman butuh memang dijelaskan apa itu, apa ini, kemudian yang lainnya. Dan pernah kita sebutkan pembahasan ini, masalah lafaz ini khusus dalam syariat saja jemaah, dalam syariat. Jangan dikiaskan ke dunia. Kadang ada mereka itu mengkiaskan ke dunia. Ya kayak seperti ini, lampu ini nggak ada di zaman Nabi SAW. Oh berarti sesuatu yang diada-adakan dalam sesuatu yang diadakan seperti itu, nggak disebutkan dalam agama. Sesuatu yang diada-adakan. Akhirnya oh berarti nggak usah pakai lampu, nggak usah pakai kipas angin, nggak usah pakai speaker, nggak ada pada zaman Nabi. Berarti sesat ini. Kita katakan lah, beda tempatnya. Itu urusan agama, jangan kita samakan dengan urusan dunia. Karena kita pernah menyebutkan ada seorang sahabat yang ngawinkan kurma. Ini masalah dunia. Sempat Nabi menegur mereka. Kenapa engkau kawinkan? Biarin saja nanti berbuah. Setelah beberapa bulan datang para petani tersebut, petani kurma tersebut, kemudian mengatakan, "Oh ya Rasulullah, gagal panen kita wahai Rasul." Akhirnya mereka mengatakan, Nabi mengatakan, "Kenapa kau gagal panen?" Ya seperti ini, kurma harus dikawinkan ya Rasulullah, harus diambil dari serbuk pejantan ke betina supaya dia ada berbuah ya Rasulullah. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu dengan urusan dunia. Aku nggak tahu kalau urusan dunia itu. Kita itu lebih pintar daripada Nabi urusan dunia. Bahkan Nabi nggak bisa baca tulis, kita lebih pintar baca tulisnya cuma. Cuman dari sisi yang lain Nabi lebih hebat, hafalannya lebih kuat. Kita, hafalan kita ya nggak lebih kuat cuma, dan yang lainnya. Nah itu kalau urusan dunia, ya urusan dunia, nggak boleh kita campur ke urusan akhirat dalam permasalahan hadis ini dan seterusnya. Nama Allah Ta'ala dalam sholat. Ini yang dapat Anda sampaikan. Semoga Allah Jalla Jalaluhu senantiasa memberikan keberkahan kepada kita, kemudian memudahkan urusan kita, kemudian memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم